bit low on confidence. Understand that They're wriggling there. Sadio Mane. Sadio Mane trying to Sané, whose goal separates them here. And Leverkusen, the initial going, they fell. the center of so much of the attack for Bayer Leverkusen. New striker for next season. There is such talk. Mane. Here in almost every Bayern Munich attack. It's Mane. Sadio Mane. And here's Mane, received it from Musiala. Right in the fun. No stopping back. There's Mane trying to help the ball on its way. Di era sepak bola modern, peran seorang winger tentu sangat vital bagi sebuah tim. Sebab, seorang winger bukan hanya dituntut untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, tetapi seorang winger juga harus pandai dalam membantu pertahanan. Dengan kecepatan yang ia miliki, sudah menjadi keharusan bagi seorang winger untuk menjaga keseimbangan transisi dari menyerang ke bertahan, ataupun dari bertahan ke menyerang. Berbicara soal winger, tentu Sadio Mane adalah salah satu dari sedikit yang terbaik di era ini. Tidak berlebihan rasanya, mengingat kerja keras dan apa yang telah dilewati seorang Sadio Mane hingga sampai di titik ini. Sadio Mane, lahir di Sédhiou, Senegal, tanggal 10 April tahun 1992. Mane tumbuh besar di Bambali, desa kecil di selatan Senegal. Beranjak dewasa Mane tinggal bersama pamannya, sebab orang tua Mane memiliki banyak anak dan tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara finansial. Orang tua saya tidak pernah punya uang untuk mengirim saya ke sekolah, kenangnya. Setiap pagi dan sore, saya selalu pergi bermain sepak bola dengan teman saya di jalanan. Sejak saya berusia 2 atau 3 tahun, saya ingat selalu bersama bola. Saya akan melihat anak-anak bermain di jalan, dan akan bergabung dengan mereka. Begitulah cara saya memulai, hanya di jalan raya. Ketika saya masih muda, saya hanya memikirkan Liga Inggris yang saya tonton di TV. Hanya Liga Premier. Itu adalah mimpi besar bagiku. Ketika saya semakin besar, saya akan pergi menonton pertandingan, terutama ketika tim nasional bermain. Saya ingin melihat pahlawan saya dan membayangkan diri saya sebagai mereka. Piala Dunia 2002 menjadi momen istimewa bagi Mane kecil, kala itu Senegal untuk pertama kalinya melaju sampai perempat final. Dan laga kontra Prancis di partai pembuka menjadi momen paling tak terlupakan bagi Mane kecil. Lantaran, Senegal mampu menaklukkan sang juara bertahan. Setelah Piala Dunia, saya dan teman-teman saya mulai mengadakan turnamen di desa kami. Saya menjadi semakin bertekad untuk menjadi yang terbaik dan memenangkan setiap pertandingan. Semua orang akan mengatakan pada saya bahwa saya adalah yang terbaik di desa, tetapi keluarga saya bukan anggota sepak bola. Mereka besar pada agama dan menginginkan hal yang berbeda untuk saya. Ketika mereka dapat melihat bahwa di kepala dan hati saya hanya ada sepak bola, saya mulai meyakinkan mereka,
terutama paman saya, untuk membiarkan saya pergi dari desa ke kota setempat untuk belajar lebih banyak sebelum pergi ke Dakar, ibu kota negara saya. Paman dan orang tua Sadio Mane menjual semua hasil panen dan mengumpulkan uang untuknya. Bakat Sadio Mane begitu menginspirasi, bahkan orang-orang yang tidak mengenalnya ikut memastikan dia memiliki kesempatan terbaik untuk mengejar impiannya. Paman saya adalah bantuan terbesar, tetapi bukan satu-satunya di awal. Hampir semua orang di desa saya menyumbangkan uang untuk saya. Ketika saya pindah ke pinggiran kota Dakar, saya pergi untuk tinggal bersama keluarga yang bahkan tidak saya kenal. Saya hanya menawarkan mereka beberapa uang dan menjelaskan motif saya sebelum mereka mengizinkan saya masuk. Meskipun keluarga saya mengenal seseorang yang mengenal mereka, dan dia membawa saya ke rumah mereka pada awalnya. Mereka membawa saya masuk, mereka merawat saya dan melakukan segalanya untuk membantu saya. Di Dakar segalanya tidak mudah, Mane seringkali dipermalukan karena miskin. Ketika saya tiba di sana keesokan harinya, saya melihat banyak anak laki-laki sedang diuji untuk masuk ke dalam tim. Saya tidak akan pernah melupakan ini, dan ini lucu sekarang, tetapi ketika saya mencobanya di luar sana, seorang pria yang lebih tua menatap saya seolah-olah saya berada di tempat yang salah. Dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda di sini untuk ujian?" Aku bilang aku. Dia bertanya kepada saya, "Dengan sepatu bot itu?" Dia menatap mereka dengan marah. "Bagaimana Anda bisa bermain di dalamnya? Mereka buruk, sangat buruk, robek dan tua." Lalu dia berkata, "Dan dengan celana pendek itu, Anda bahkan tidak memiliki celana pendek sepak bola yang layak." Lanjut Mane. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya datang dengan yang terbaik yang saya miliki, dan saya hanya ingin bermain untuk menunjukkan diri saya. Saat saya di lapangan, Anda bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia mendatangi saya dan berkata, "Saya akan langsung memilihmu. Anda akan bermain di tim saya." Setelah uji coba itu, saya pergi ke akademi tim lokal. Di klub lokal Mane mencetak 131 gol dari 90 penampilan dalam 2 musim. Tentu itu adalah suatu hal yang luar biasa. Hingga suatu ketika keberuntungan menyapa Mane, manakala ia dibawa oleh pramuka Prancis ketika misi mereka ke Senegal. Tujuan mereka adalah mengunjungi sudut-sudut kota Dakar, untuk mengambil beberapa pemain terpilih di antara pesepak bola termiskin dan paling berbakat. Tujuan mereka tidak lain untuk melepaskan mereka dan keluarganya dari kemiskinan. Pemain yang terpilih akan diboyong ke Liga Prancis. Setelah melihat Mane, mereka tercengang dengan keahliannya. Laporan menunjukkan dia adalah pesepak bola termiskin dan paling berbakat di tim. Keberhasilannya di klub lokal menandakan titik balik di mana takdirnya mulai terbentuk. Setelah melebihi harapan, ia disponsori di luar negeri. Pramuka ini membawa Mane ke Prancis dan membuatnya bergabung dengan klub Prancis, Metz.
Dia mulai bermain sepak bola profesional di Prancis pada usia 15 tahun. Tepat Januari tahun 2012, dia menjalani debutnya sebagai pesepak bola profesional. Sadio Mane mencatatkan 19 penampilan, sebelum akhirnya ia memutuskan hijrah ke klub raksasa Austria, yaitu Red Bull Salzburg. Di sana Mane tampil gemilang dengan mengantarkan klub tersebut meraih gelar domestik musim 2013-2014. Keberhasilannya di Salzburg membawa Mane pada pentas impiannya, yaitu Liga Premier Inggris. Pada musim panas 2014, Mane menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Southampton, dengan mahar sebesar 1,8 juta pound sterling. Di musim pertamanya, Mane tampil luar biasa dengan menyumbang 10 gol dari 32 laga di semua kompetisi. Performa impresifnya berlanjut ke musim selanjutnya hingga akhirnya menarik minat klub raksasa Liga Inggris, Liverpool. Pada tanggal 28 Juni tahun 2016, ia pun menandatangani kontrak dengan nilai transfer sebesar 34 juta pounds. Bersama Liverpool, karir Sadio Mane melejit, hingga sempat masuk ke daftar PFA of the Year setelah mencetak 13 gol di Liga Inggris pada 2017. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 9 Mei tahun 2017 ia juga sempat dianugerahi penghargaan Liverpool Player of the Season. Pada awal tahun 2022 kemarin, di tengah kontraknya yang masih tersisa 1 tahun bersama Liverpool, Mane memutuskan hengkang ke Bayern Munchen. Beredar rumor bahwa mulut pedas Jurgen Klopp menjadi alasan hengkangnya Mane dari Liverpool. Pada Januari tahun 2022 lalu, Klopp sempat mengeluarkan statement soal AFCON atau Piala Afrika 2021. Klopp menyebut Piala Afrika 2021 adalah kompetisi kecil yang tidak begitu berpengaruh. Hal itu membuat Mane merasa sakit hati karena perjuangannya bersama timnas Senegal dinilai tidak berguna. Bagaimanapun Mane adalah orang yang berprinsip, tak mungkin baginya untuk tetap di Liverpool setelah apa yang telah ia dengar. Keputusannya hengkang ke Bayern bukanlah hal yang buruk, mengingat Bayern Munchen adalah salah satu raksasa Eropa. Di tim nasional sendiri karir Mane terbilang cukup mulus, walau ada satu kejadian tak menyenangkan kala rumah Mane dihancurkan sekelompok orang yang marah akibat kegagalannya dalam mengeksekusi penalti di Piala Afrika 2017 kontra Kamerun, yang mengakibatkan Senegal gagal ke semifinal. Namun, hal tersebut telah dibayar lunas oleh Mane kala membawa Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021, setelah mampu mengalahkan Mesir lewat drama adu penalti. Dengan apa yang ia capai saat ini, tidak lantas membuat Mane lupa diri. Hal itu terlihat dari kesederhanaannya, ia tak segan membantu staf untuk mengangkat botol air. Mane pernah terpantau sedang membersihkan toilet dan tempat wudhu masjid, bahkan di saat ia mampu untuk hidup glamor, tapi ia lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membangun sekolah dan rumah sakit di tanah kelahirannya. Hal tersebut pula yang membawa Mane pada penghargaan Socrates Award pertengahan Oktober kemarin. Seperti yang kita tahu bahwa Socrates Award adalah penghargaan kategori baru bagi para pesepak bola yang aktif berkegiatan sosial.
dan Sadio Mane sukses memenangkan edisi pertama penghargaan tersebut. Tak banyak pemain yang begitu menginspirasi seperti Mane. Perjalanan karirnya dan kepribadiannya baik di dalam maupun di luar lapangan layak menjadi teladan bagi semua orang.